pagi peserta didik kelas 7. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA Fisika. Hari ini kita masih belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Tetapi subbab yang akan kita pelajari hari ini adalah bicara soal besaran pokok. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang besaran pokok, kita kenali lagi yuk, kita refleksi lagi tentang arti dari besaran. Besaran itu merupakan segala sesuatu yang diukur. Jadi kalau besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan turunan dari besaran yang lain, atau besarannya yang satuannya telah diartikan lebih dahulu. Nah, besaran pokok itu sendiri ada 7 besaran. Itu yang pertama ada panjang, satuannya meter, dan alat ukurnya itu mistar, jangka sorong, mikrometer, pita ukur. Nah, besaran yang kedua adalah massa. Nah, massa itu satuannya kilogram dan alat ukurnya itu neraca. Dan yang ketiga adalah waktu. Waktu satuannya second, alat ukurnya itu jam, dan jam itu kan banyak sekali, ada jam dinding, jam tangan, terus ada juga stopwatch, ada matahari. Nah, yang keempat adalah kuat arus. Nah, kuat arus itu satuannya ampere. Nah, ampere alat ukurnya ampere meter. Besaran yang kelima adalah suhu. Nah, suhu ini satuannya Kelvin. Nah, alat untuk mengukur suhu itu disebut sebagai termometer. Nah, yang keenam adalah intensitas cahaya. Alat satuannya adalah kandela dan alat ukurnya adalah luxmeter atau candlemeter, ya. Dan yang ketujuh adalah jumlah zat dan satuannya adalah mol. Oke, itu 7 macam besaran pokok. Nah, sekarang pada kelas 7 ini kita akan pelajari 3 besaran terlebih dahulu. Yang pertama kita bicara soal besaran panjang. Nah, panjang ini alat ukurnya tadi sudah disampaikan, yaitu penggaris atau meter. Dan tingkat ketelitiannya adalah 0,1 cm atau diturunkan ke milimeter jadinya 1 mm. Terus satuannya untuk penggaris untuk mengukur panjang ini adalah meter. Nah, ini satuannya dan dikonversikannya seperti kalian sudah pelajari sebelumnya, dari kilometer, hekto, ke dekameter, ke meter, ke desimeter, ke sentimeter, ke milimeter. Nah, setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10. Nah, sedangkan naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Jadi ingat baik-baik, kalau turun dikali dengan 10, kalau naik dibagi dengan 10. Nah, contohnya begini. Kalau 1 kilometer berapa meter? Kita hitung. Kilometer ke meter. Kita hitung 1, 2, 3 kali 3. Maka turun 3 tangga, maka kali dengan 10 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 10. 10-nya dikalikan sampai 3 kali. Maka 10 pangkat 10 kali 10 kalikan dengan 10 itu kan sama dengan 1000. Jadi, atau ditulis lebih sederhana, 10 dipangkatkan dengan 3. Kenapa 3, Pak? Karena dikalikan sampai 3 kali. Kalau 10 kali 10 kalau cuma 2 kali, Pak. Kalau 10 kali 10 saja, maka 10 dipangkatkan dengan 2. Seperti itu. Maka 1 kilometer berapa meter? Dikalikan dengan 10 pangkat 3. Karena turun 3 tangga. Maka hasilnya adalah 1000. Ya. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, sekarang 1 meter berapa senti, Pak? Hitung lagi, turun berapa tangga nih? 1, 2 tangga. Maka 10, maka 1 dikalikan dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu berapa, Pak? 10 dikalikan dengan 10 itu 100. Maka 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, sekarang satu lagi soalnya.
1000 mm sama dengan berapa meter, Pak? Nah, milimeter ke meter sekarang berarti naik nih. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, jadi naik 3 kali, maka harus dibagi dengan 1000 juga, karena 3 berarti 10 pangkat 3 dibagi dengan 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 tadi berapa, Pak? Kita sudah cakar 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Maka 1000 dibagi dengan 1000, maka hasilnya 1. Sekarang alat untuk mengukur panjang ini selain mistar, ada juga yang disebut sebagai jangka sorong. Nah, jangka sorong ini punya skala terkecilnya 0,1 mm dan tingkat ketelitiannya adalah 0,05 mm. Nah, jangka sorong ini fungsinya untuk apa? Yang pertama, dia mengukur diameter dan bisa juga diameter luar, terus mengukur kedalaman, yang berikut mengukur ketebalan. Nah, di jangka sorong ini dia punya 2 skala. Yang pertama, dia punya skala utama yang bisa dilihat di layar, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 17 ini. Ini skala utamanya. Terus skala non-Lewis-nya yang mana, Pak? Skala non-Lewis-nya yang kecil ini, yang dimiliki oleh rengan ini. Nah, ini contoh skala non-Lewis. Nah, satuannya skala utama juga ada 2. Ini satuan milimeter yang paling bawah, sedangkan yang paling atas ini satuannya inci. Ini dia. Ini yang disebut sebagai skala non-Lewis-nya. Sedangkan atas dari 1 sampai 417 ini itu disebut sebagai skala utama. Jadi perhatikan baik-baik, dia punya bagian yang kedua di atas ini merupakan rahang tetap. Ini rahang tetap, kalau ini rahang gesernya. Rahang tetap yang ini rahang geser, bisa keluar masuk. Sedangkan ini rahang bawah, ini rahang tetap, ini rahang geser. Ini disebut sebagai rahang geser. Ini sebagai tombol pengunci, ya, pengunci. Sedangkan yang ini untuk mengukur kedalaman. Sekarang kita masuk pada soal latihan. Sekarang kita mengukur, ini ada sebuah soal, hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah, dalam bentuk cm nih. Jadi di sini satuannya sudah cm, sudah sama. Sekarang kita baca skala utamanya. Skala utamanya yang paling atas 4, 4,5, 5, 5,5. Nah, sekarang kita lihat skala utamanya dari 4, 4,1, 4,2, 4,3. Kita tulis skala utama SU-nya 4,3. Jadi skala utamanya hanya dibaca sampai di angka sebelum 0. Sebelum 0 yang dimiliki oleh skala non-Lewis. Kalau di sini masih terhitung nggak? Sudah tidak bisa karena nolnya sudah ada di sini. Jadi yang kita baca di skala non-Lewis mulai dari sini. Nah, jadi skala utamanya cukup sampai di 4,1, 4,2 dan 4,3. Nah, berapa skala SN-nya? Skala non-Lewis-nya? Kita hitung. 0,1, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Kenapa berhenti di 5, Pak? Karena dia sudah berimpitan dengan skala utama. Jadi skala non-Lewis-nya dihitung sampai pada jarum atau jarum yang menunjukkan sudah berimpitan dengan skala utama. Jadi yang belum berimpitan belum bisa dihitung karena dia belum sama. Jadi di sini skala non-Lewis-nya ada 0, ingat ketelitian 0,01 maka dikalikan dengan 0,5. Hasilnya 0,05. Tinggal dijumlahkan. Jadi 4,3 tambah 3. Jadi hasil dari pengukuran ini adalah 4,35. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke, sekarang masuk pada soal yang kedua. Perhatikannya. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong berikut ini adalah. Nah, sekarang yang paling pertama kalian harus perhatikan adalah soal skala utamanya. Kita hitung dulu skala utamanya. Yang pertama 2, 2,1, 2,2. Tulis SU-nya sama dengan 2,2. Nah, sekarang kita hitung skala non-Lewis-nya. Oke. Skala non-Lewis-nya mulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Oh, berimpitan di sini. Di 0,6. Dikalikan dengan 0,01 maka 0,06. Jumlahkan 2,26 ya, cm. Ada jawaban nggak? Ada. 2,26 cm.
Jawabannya adalah B. Nah, yang ketiga, alat untuk mengukur panjang tadi ada mistat, ada jangka sorong, dan yang berikut adalah mikrometerskop. Nah, mikrometerskop ini sama fungsinya untuk mengukur ketebalan juga, dan tingkat ketelitiannya lebih bagus daripada jangka sorong. Nah, dan ketelitiannya 0,01 mili, sangat kecil sekali, benar-benar detail, dan ketelitiannya sampai 0,05 mm. Nah, sekarang kita lihat nih bagian-bagiannya. Ini contoh, ini adalah poros atau rahang tetap, sama seperti jangka sorong tadi punya rahang tetap, dan ini poros untuk rahang gesernya, ini rahang geser. Terus ini uang logam yang sedang diukur, tingkat ketebalan uang logam ini ada berapa. Terus skala utamanya yang mana, Pak? Nah, skala utamanya yang ada di sini, yang ini 0,5 ini. Sedangkan yang ini 15, 20, 25 ini adalah skala Noniusnya. Nih, perhatikan ada penjelasan. Ini skala utama, 0,5 ini skala utama, sedangkan 15, 20, 25 ini skala Noniusnya. Nah, ini roda bergerigi untuk diputar. Terus ini selubung luarnya ada di sini. Nah, dan bagian-bagian yang lain. Ini ada penguncinya sama seperti jangka sorong tadi, ada bagian pengunci. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat soal latihannya biar lebih mudah paham dan bagaimana menggunakannya. Nah, perhatikan pengukuran dengan mikrometerskop berikut ini. Kita lihat dulu skala utamanya. Skala utamanya ada di sini. Kita baca 0, 0,5, 0,1, 0,05, 0,1, 2, 3, 4, 4,5. Kita tulis SU-nya 4,5. Sekarang kita lihat skala Noniusnya. Skala Noniusnya di bagian ini nih. Kita hitung 30, 35, 36, 37, 38. Yang berimpit dengan skala utama adalah 38. 0,38. 8, 8, 4. Jadi hasilnya adalah 4,48. Oke. Jadi sama dengan sangat mudah, cuma cara membacanya skala utamanya ada di sejajar begini, tapi skala Noniusnya tidak ada di bawah seperti di jangka sorong, tapi dia ada di samping. Jadi untuk menghitungnya lebih mudah. Jadi ya garis yang sejajar dengan skala utama, sumbu skala utama, maka itulah nilai pada skala Noniusnya. Jadi seperti itu. Oke, yang berikut soal latihan yang kedua. Nah, hasil pengukuran diameter sebuah kelereng dengan menggunakan mikrometerskop ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Tentukan besar dari diameter kelereng tersebut. Nah, sekarang kita baca dulu skala utamanya. Skala utama ada 0, 1, 2, 3, 4, 4,5. Nah, ini kayak sama. Ini 5 nih. Nah, dia jarak antara setengah ini sama nih. Ini kan 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, nah, seperti itu. Jadi ini pas di angka 5. Jadi SU-nya sama dengan 5. Sekarang kita baca skala Noniusnya. Nonius 20, 25, pas di 28 ditunjukkan. Karena terlalu kecil jadi langsung ditulis 28. 0,28. 2,8. Hasilnya adalah 5,28 mm. Hasilnya, nah jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke, yang berikut besaran pertama kita pelajari tentang panjang tadi, dan yang kedua adalah besaran massa. Nah, massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Nah, ini alat untuk mengukur massa, neraca lengan 3, lengan 3. Ini adalah pegas. Nah, pegas ini, neraca pegas ini untuk mengukur berat tadi. Yang satuannya adalah Newton tadi. Newton. Oke, seperti itu. Nah, sama seperti konversi satuan di panjang tadi, massa juga punya satuan kilogram yang diturunkan sampai ke miligram, ya. Jadi dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Kalau turun satu tangga bagaimana, Pak? Dikalikan dengan 10. Turun 2 tangga dikalikan dengan 100. Turun 3 tangga dikalikan dengan 1000, dan seterusnya. Naik 1 tangga bagi dengan 1000, bagi dengan 10.
naik 2 tangga bagi dengan 100, naik 3 tangga bagi dengan 1000. Jadi sama konsepnya, sama seperti pengukuran panjang tadi. Oke, baik, yang berikut ini soal latihannya. Nah, ini benda P, di sebelahnya ada, kita hitung benda P ini ada masanya berapa. Ini satuannya masih gram, jadi kita jumlahkan. Yang pertama yang paling besar ini 1000, kita jumlahkan. Yang paling besar yang kedua adalah 100, dan yang ketiga yang paling kecil 50. Oke, kita jumlahkan 0, 5, 1, 1. Ini satuannya masih gram. Berapa kilogram? Maka dibagi dengan 1000. Bagi dengan 1000. Berapa hasilnya? Coret 1 0. 115 bagi 100 sama dengan 1,15 kilogram. Nah, seperti itu. Jadi 1150 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 1,15 kilogram. Oke, yang berikut soal yang kedua. Nah, ini massa benda M ini berapa nih? Benda ditimbang ini. Jumlahkan 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Kita bawa ke satuan gram. Karena yang dua ini sudah gram, maka 200 gram dan ini 20 gram. Maka hasilnya 1220 gram. Oke, massa M adalah 1220 gram. Yang berikut selain panjang, massa, dan yang ketiga besaran ketiga yang kita pelajari di kelas 1 ini adalah waktu. Nah, waktu itu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Nah, waktu dapat diukur menggunakan jam tangan, bisa juga dengan stopwatch. Nah, satuan waktu adalah detik atau sekon, ya, seperti itu. Nah, ini alat untuk mengukurnya. Ada jam tangan, ada stopwatch. Nah, konversi satuan dalam SI. Nah, contohnya kalau konversi satuan mungkin 1 hari itu sama dengan berapa jam? Ada 24 jam. 24 jam berapa menit? Nah, tinggal kali. 1 menit kan 1 jam kan sama dengan 60 menit, maka 24 dikalikan dengan 60. Nah, 1 menit berapa second atau berapa detik? 1 menit itu sama dengan 60 second atau detik. Seperti itu, sangat mudah. Ini sangat sesuatu yang sudah kita kenal sehari-hari, ya, tidak sulit lagi. Nah, contohnya begini, 2 hari berapa jam? Kalau 1 hari 24 jam, maka 2 kali 24, maka 48. Nah, 3 jam berapa menit? 1 jam kan 60 menit, maka 3 kali 60, 180 menit. Nah, terus 3 menit berapa second atau berapa detik? Nah, 1 menit kan 60, maka 3 dikalikan dengan 60, hasilnya 180. Jadi sangat mudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasi kalian. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.